Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk ke materi kita semester 2 ya, materi IPA yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materinya, nah sekarang kalian siapkan buku dan alat tulisnya ya. Perhatikan, saat pembelajaran kita nanti Ibu harap kalian bisa fokus dan perhatikan dengan baik ya. Tidak ada yang liput, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Jadi kalian bisa mengerti dan paham materi yang Ibu sampaikan ya. Ya, Bu. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan video pembelajaran migrasi pada hewan. Jadi peserta didik mampu menjelaskan migrasi hewan itu dengan benar. Nah, begitu yang kedua, dengan melalui pengamatan melalui video pembelajaran migrasi pada penyu, peserta didik mampu memahami migrasi hewan dengan benar. Sekarang Ibu mengaitkan pembelajaran materi kita hari ini pada pengalaman kalian sehari-hari ya. Nah, biasanya pasti itu ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari sudah pernah lihat speaker kan? Nah, siapa yang tahu bagaimana speaker itu bisa mengeluarkan suara? Dengan Ya, benar ya Sangraya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti melihat dan menggunakan speaker di mana speaker itu ketika kita mengeluarkan suara atau bernyanyi apapun di perangkat tersebut yang disambungkan melalui Bluetooth dan dengan demikian elektromagnetik akan menerima irama atau suara tersebut sehingga penghantarnya akan menerima iramanya tersebut dan mengeluarkan kembali melalui speaker ya. Itu yang cara kerja speakernya. Nah, untuk yang kedua contoh lainnya itu bel rumah. Kalian sudah pernah lihat bel rumah? Nah, pada saat kalau cara kerja bel rumah itu pada saat kita menekan bel tersebut, elektromagnetiknya akan menggerakkan stiker sehingga membuat bel itu berbunyi. Nah, sekarang Ibu bertanya, pada saat kalian SD pernah belajar materi magnet nggak? Nah, kira-kira siapa yang tahu magnet itu apa? Saya Bu, magnet adalah benda yang mampu menarik objek atau benda tertentu. Ya benar ya Putri ya, itu magnet adalah benda yang mampu menarik objek atau benda-benda tertentu. Nah, sekarang manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu agar kita tahu bahwa medan magnet bumi dapat digunakan sebagai dasar navigasi global. Nah, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam dunia transportasi. Keberadaan medan magnet bumi sangatlah penting. Medan magnet bumi dapat membantu manusia dalam menentukan arah melalui kompas. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini, Ibu sudah membagikan link pada grup kemarin ya. Itu ada soal pretest. Sekarang kalian silakan kerjakan soal pretestnya.
Sudah. Sudah, Bu. Kelompok kamu sudah selesai, Bu. Baik, sudah ya, waktunya sudah ya. Ya, Bu. Sekarang yang sudah kirim langsung kirim, sudah selesai kerjakan prakteknya langsung kirim ya jawabannya. Sudah. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan input kita yaitu kalian menyimak video pembelajaran ya di sini ya. Ya, Bu. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Mari kita pelajari. Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Hommel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang
migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik dan anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Di dalam tubuh bakteri Magnetotaktik Bacteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetotaktik Bacteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard B. Blackmore
senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Kamu mungkin pernah melihat berita di televisi atau membaca di koran tentang paus yang terdampar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sekarang kalian kan sudah menonton videonya. Sekarang dari video tadi kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan dan siapa yang bisa menjawab? Kira-kira dari video tadi ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu. Ayo. Apa yang menyebabkan hewan bisa mengalami peristiwa migrasi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo, Putri. Faktor hewan bermigrasi yaitu biasanya mencari makanan yang berlimpah dan tempat yang baik, berkembang baik. Baik. Jadi faktor yang menyebabkan hewan bisa mengalami peristiwa migrasi yaitu biasanya untuk mencari makanan yang berlimpah dan mencari tempat untuk melakukan perkembangbiakannya. Nah, selain itu pertanyaan tak ada Rida, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo coba Rida. Mengapa hewan jika melakukan migrasi tidak salah arah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Rida? Saya, Bu. Faktor utama yang menyebabkan tidak tersesat saat migrasi adalah karena hewan memanfaatkan magnetan sebagai arah atau petunjuk jalan. Ya benar ya Denis ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi terkait dari video yang tadi bisa ditayangkan? Ada nggak yang mau bertanya lagi? Baik, tadi sudah benar ya yang dijawab oleh Putri Jera dan Denis dari pertanyaan teman-temannya ya. Ada pertanyaan Widi dan pertanyaan Rida. Nah sekarang kan kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Sekarang kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah sekarang Ibu kasih ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nah tadi Ibu sudah langsung membagikan LKPD dan buku cetaknya. Sekarang kalian silakan mengerjakan LKPD-nya, diskusikan masing-masing. Nah, terus dalam kelompok masing-masing itu ditentukan siapa yang nanti saat presentasi, siapa yang jadi moderator, siapa yang menjadi presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya, dan siapa yang akan menanggapi pertanyaan dari teman-temannya ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk
ya siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi penanggal. Permisi Bu, mau tanya.
Gimana sudah? Sudah, Bu. Jangan lupa pagi-pagi siapa moderator, Najila moderator, Ibu. peserta dan penangkapnya ya. Kita ada diskusi tentang presentasi ada diskusi tentang jawab.
magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersesat. Adanya magnet pada kepala burung menggunakan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi arah dan melakukan navigasi sehingga burung tersesat. Dua. Tahukah kamu mengapa paus tersebut dapat terdampar? Seperti yang kita ketahui bahwa paus memanfaatkan medan magnet bumi sebagai macam kompas untuk mereka bermigrasi. Terdapatnya paus-paus ini dapat disebabkan oleh fenomena badai dan bintik matahari yang terjadi setiap beberapa tahun. Fenomena tersebut menyebabkan perubahan yang cukup besar pada medan magnet bumi. Pada saat seperti itulah beberapa jenis paus yang menggunakan geomagnetik sebagai sistem navigasi adalah alami berpotensi tersesat dan terdampar. Sekian pertanyaan dan presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Kelompok lain, silakan kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi atau ada saran. Ada saran atau kritik dari hasil presentasi temannya yang mau bertanya atau saran, silakan. Ini dengarkan. Seharusnya kegiatan diskusi harus dengan baca. Ulang. Yang dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau saran kepada kelompok dua, ayo silakan angkat tangan. Saya Bu, Ayo silakan Putri, mau kasih saran, pertanyaan atau apa? mau kasih saran. Seharusnya kalian membacakan tentang kegiatan diskusi dulu. Oke. Ya, itu ya sarannya ya, seharusnya saat presentasi itu dibacakan dulu apa masalah yang akan didiskusikan, baru kalian menjawab pertanyaan yang didiskusikan itu. Nah sekarang selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya pertanyaan apa kepada kelompok 2? Silakan angkat tangan. Ayo kelompok 2, 3, 1 dan 4. Saya Bu, Ya silakan apa ini? Ayo kelompok 2 perhatikan pertanyaannya. apakah ada cara lain untuk mengendalikan perilaku burung tanpa menggunakan magnet? Ya silakan kelompok 2. Apakah ada cara lain untuk mengendalikan burung tanpa menggunakan magnet? Silakan siapa yang jadi penanggapnya? Dijawab pertanyaan dari kelompok 1.
tanpa menggunakan magnet. Pelatihan positif menggunakan permainan dan mainan yang sesuai serta memberikan lingkungan yang memenuhi kebutuhan burung dapat membantu mengendalikan perilaku burung dengan lebih alami dan aman. Bagaimana Leveni jawaban dari kelompok 2? Ya benar. Ya, bisa dijelaskan ya, ada cara lainnya ya selain menggunakan magnet. Nah, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Baik, nggak ada. Silakan kelompok 2 menutup diskusinya. Sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
magnet dipasang pada kepala mereka. Burung yang tersesat setelah magnet dipasang pada kepala mereka mungkin menemukan tanda-tanda kebingungan, kesulitan dalam terbang atau bergerak, dan kesulitan dalam menemukan makanan atau sarang. Jika Anda mencurigai burung Anda tersesat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli burung terpercaya. Baik, sudah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya dari kelompok lain ada? Ada. Ada? Siapa? Ayo silakan. Apa fungsi lubang hidung paus yang berada di atas kepala? Paus memiliki lubang sembur yang terletak di bagian atas kepalanya. Prinsip kerjanya kurang lebih sama seperti hidung manusia. Paus menggunakan lubang sembur ini bukan untuk mengeluarkan air, melainkan untuk menghirup dan mengeluarkan nafas, sama seperti manusia. Baik, bagaimana Denis? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Terus kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi dari pertanyaan atau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Saya Bu, Ayo silakan kelompok 4. apakah semua burung akan tersesat jika magnet dipasang pada kepala mereka? Tidak semua burung akan tersesat jika magnet dipasang pada kepala mereka. Beberapa burung mungkin lebih sensitif terhadap perubahan medan magnet dan lebih rentan terhadap efek negatif dari pemasangan magnet. Bagaimana Anita? Benar Bu. Baik, selanjutnya masih ada yang bertanya? Nggak ada. Silakan kelompok 1 menutup diskusinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berbaca pertama pada kelompok 1. Selanjutnya, ayo silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Rida Hali Subiati sebagai moderator dan teman saya Anissa Fadila menjadi penasihat
dan tidak mengetahui jalan pulang. Mengapa permasalahan magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersebut? Diskusikan hal ini dengan hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah kultus paus. Sayangnya migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seperti
lagi ada Saya Bu. Saya. yang silakan kelompok 2. Apa yang menyebabkan peristiwa terdampaknya paus? Sebuah paus yang terdampar bisa karena sakit atau terluka, pun hilang, tidak dapat makan, atau karena faktor penuaan hewan tersebut. Hewan yang lemah bisa hamil karena arus, dan hewan yang kehilangan arah bisa secara tidak sengaja berkeliaran di perairan. Bagaimana Denis? Ya, benar Bu. Ayo, gimana, ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Silakan. apakah paus bermigrasi secara individu?
kepada kepala guru. Ada lain bahwa pemesanan magnet dapat membantu mengendalikan perilaku burung atau melatih mereka melakukan tertentu. Namun, negatif yang mungkin terjadi harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk menggunakan magnet pada burung. Bagaimana, Asif? Benar. Ya, kelompok lain ada yang bertanya? Ya, silakan Rida. Apakah semua burung akan tersesat jika magnet dipasang pada kepala mereka? Tidak semua burung akan tersesat jika magnet dipasang pada kepala mereka. Beberapa burung mungkin lebih sensitif terhadap perubahan medan magnet atau lebih rentan terhadap efek negatif dari pemasangan ular. Bagaimana, Rida? Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, baik. Baik. Mengapa paus-paus tersebut dapat tersesat dalam perjalanan migrasinya? Sistem navigasi terganggu disebabkan oleh aktivitas kapal perang mengukur kedalaman dan mengeluarkan ke arah tinggi dan cuaca atau bentuk dasar laut yang tidak dikenali. Bencana alam. Paus memiliki naluri terhadap bencana alam. Mereka akan mencari tempat berlindung yang menyebabkan tersesat. Bagaimana, baik? Benar. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Baik, hasil presentasinya sangat bagus ya, kerjanya ya. Sekarang nah, kira-kira dari hasil presentasi tadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ayo silakan Putri. Jadi kehidupan NH dipengaruhi oleh magnet. Medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah medan bumi yang berkesibukan termasuk dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Ada sebagian besar hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi atau menggunakan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena jelas tubuhnya terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan romagnetik. Medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam kehidupan bermigrasi atau mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi antara lain burung elang, burung layang-layang, burung merpati, dan magnet dalam bumi lain. Baik, yang lain ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya.
semuanya ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu ingin melakukan refleksi kepada kalian ya. Nah, sekarang siapa? Ayo angkat tangan siapa yang bisa memberikan refleksi. Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi kita hari ini? Ayo siapa yang bisa? Saya Bu, Yang mau? Ayo. saya merasa puas pada topik ini karena pada topik ini pengetahuan saya bertambah tentang kemanfaatan benda magnet pada migrasi hewan. Saya masih belum puas karena masih belum mengerti. Saya merasa puas karena saya tidak dapat mengerjakan seorang. Ibu saya Bu. Baik, next selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Saya merasa puas karena saya dapat mengerjakan peran saya dalam tugas kelompok yang diberikan. Ya, bagus. Nah, sesuai dengan yang kalian lakukan hari ini ya. Nah, sekarang untuk refleksi selanjutnya. Kira-kira apa kamu puas dengan proses pembelajaran hari ini? Puas. Puas. Sekarang untuk refleksi yang ketiga, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut lagi dari materi yang kalian pelajari hari ini? Saya ingin belajar lebih lanjut lagi tentang pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, berarti kita ini ingin belajar lebih dalam lagi ya tentang materi pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Ayo, Denis, apa yang ingin Denis pelajari lebih lanjut lagi terkait dari materi kita hari ini? Ayo, siapa? Dari kelompok 2, siapa yang bisa memberikan refleksinya? Refleksinya itu hal-hal yang diperlukan diperbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pertanyaan Ibu tuh, apa yang ingin Denis pelajari lebih lanjut lagi terkait dari materi kita hari ini? Saya ingin belajar hewan apa saja yang bermigrasi dengan jarak yang jauh. Denis ingin belajar lebih